Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Muhammad Zikri. Saya akan membacakan konsep dasar manajemen bisnis. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Sekumpul orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasamanya. Jenis-jenis organisasi profit, perusahaan besar, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail dan lain-lain. Perusahaan kecil seperti kooperasi, perusahaan multinasional dan lain-lain. Organisasi non-profit atau nirlaba, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah kota, lembaga pendidikan negeri, yayasan sosial dan lain-lain. Pengertian manajemen: seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Seni atau proses dalam penyelesaian sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Faktor-faktor dalam pencapaian tujuan: adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Sumber daya organisasi. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya informasi, yang ketiga sumber daya fisik, 4 sumber daya keuangan, 5 sumber daya alam, dan lain-lain. Pengertian efektif dan efisien. Efektif yaitu mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat. Efisien yaitu mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau dibilang planning. Yang kedua, pengorganisasian yang disebut organizing. Yang ketiga, pengarahan dan pengimplementasian. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian. Fungsi perencanaan: proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan ketika yang dapat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan: yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua,
merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, mendapatkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Fungsi pengorganisasian. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang dapat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Fungsi pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi pada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan dan pengendalian. Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang
terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.